bahwa Tuhan selalu melindungi kita saat ini. Walaupun kita tidak bertemu di dalam gereja, tapi kasih Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita semua di tempat ini. Kami percaya Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan, dan kami percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Yesus, setiap musim boleh berganti Tuhan, tapi Engkau tetap menolong menopang kami Yesus. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkaulah perlindungan, pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Shalom, selamat pagi. Senang saya bisa membawakan firman secara online pagi hari ini. Tak lupa saya ucapkan selamat Paskah, selamat Hari Raya Paskah. Walaupun kita tidak bisa berkumpul, tapi kita boleh bertatap muka melalui video call pada pagi hari ini. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan membahas masalah virus COVID-19 yang sekarang lagi mewabah dan gencar-gencarnya setiap pemberitaan di TV. Saya yakin dan percaya kita semua sepakat bahwa Allah kita yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, adalah menjadi penolong kita, menjadi sumber daripada perlindungan kita. Saya juga tidak akan membahas tentang kematian Tuhan, lalu kebangkitannya. Pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran tentang kerendahan hati. Kenapa saya rindu untuk memberitakan tentang kerendahan hati? Karena di dalam kerendahan hati, itulah yang dipunyai oleh Allah, yaitu salah satu sifat daripada Allah adalah kerendahan hati. Oleh sebab itu saya rindu sekali supaya kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang agamawi, tetapi saat ini boleh dibuktikan bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh gedung gereja, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh sekat-sekat kehidupan sosial kita, tetapi Tuhan ada di dalam hati kita. Firman Tuhan katakan, engkau tidak akan menyembah Allah di Yerusalem atau di Gunung Germisi. Saat inilah kita mulai belajar kepada Tuhan, menyembah Tuhan dari hati ke hati, bertatap muka dari Tuhan, orang per orang, person by person. Oleh sebab itu saya ingin sekali mengajarkan pada pagi hari ini, yaitu tentang salah satu sifat Allah, yaitu tentang rendah hati. Arti rendah hati adalah salah satu karakter Allah yang tidak bisa ditiru oleh iblis. Jadi salah satu karakter Allah, yaitu kerendahan hati, itu tidak mungkin iblis bisa menirunya. Jika Allah menunjukkan sikap rendah hati, maka sebaliknya iblis menunjukkan sikap tinggi hati atau sombong. Kerendahan hati Allah dibuktikan dengan kerelaannya turun ke dunia menjadi manusia dengan wujud sebagai Yesus. Sebaliknya iblis menunjukkan kesombongannya dengan keinginan untuk naik ke langit, menyamai yang maha tinggi. Bisa dibaca di Yesaya 14 ayat 12-15. Dalam keberadaannya sebagai manusia, Yesus telah dengan rendah hati mau menjadi hamba dengan cara melayani manusia ciptaannya sendiri. Saya garis bawahi, manusia ciptaannya sendiri. Jadi Allah menciptakan manusia, lalu Allah melayani manusia. Kenapa Allah melayani manusia? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Jadi manusia mewujudkan diri sedemikian rupa sehingga Kristus lahir, Yesus lahir untuk kita semua. Sebaliknya iblis ingin bertahta atau memerintah mengatasi bintang-bintang Allah. Dengan kerendahan hati dan ketaatan yang penuh, Yesus merelakan dirinya disalibkan sebagai korban dosa-dosa manusia, seperti saya katakan tadi. Sebaliknya iblis penuh dengan sifat pemberontakan. Iblis tidak mau tunduk dan mengikuti kehendak Allah. Semua yang dilakukan Yesus ialah ia melayani di permukaan bumi ini, menggambarkan kerendahan hati Allah. Tuhan memanggil kita untuk menjadi rendah hati. Setiap orang percaya tidak hanya dipanggil untuk diselamatkan oleh Tuhan dan menikmati berkat-berkat dan kuasa Allah, melainkan dipanggil juga untuk hidup menderita dan hidup dengan kerendahan hati. Banyak sekali firman Tuhan yang meminta kita untuk berlaku rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang nantinya
tidak dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan saya tidak tahu kalau saya harus hidup dengan rendah hati. Ingat ya, karena semua banyak firman Tuhan katakan, atau firman Tuhan yang menghimbau tentang kerendahan hati. Sekali lagi saya katakan bahwa sikap rendah hati adalah salah satu sikap dari pribadi Allah itu sendiri yang diajarkan oleh Tuhan. Secara hukum moral, kerendahan hati diterima oleh semua orang, bahkan diajarkan sebagai sesuatu perkara yang mulia. Jika ada yang memilih untuk menjadi orang yang tinggi hati atau sombong, itu bukanlah karena tidak tahu akan kehendak Tuhan, tetapi hal itu memang adalah pilihannya sendiri. Ya, Bapak Ibu, hidup ini ciptakan Tuhan kita sebagai makhluk yang diberi free will, diberi sebuah kebebasan oleh Tuhan. Dan hidup ini adalah pilihan. Tuhan katakan ada dua pilihan sebetulnya. Engkau mau bertobat atau tidak? Engkau mau rendah hati atau sombong? Ada dua pilihan yang diberikan oleh Tuhan. Dan itu kita harus memilihnya. Beberapa firman Tuhan mengajar dan meminta kita untuk berlaku rendah hati. Kita bisa baca di dalam Mazmur 25 ayat 9. Mazmur 25 ayat 9. Saya bacakan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saya ulangi. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Lalu di dalam Mika 6 ayat 8 dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Allah senang kepada orang-orang yang rendah hati, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang rendah hati. Jadi ada beberapa firman Tuhan yang menguatkan kita pada malam hari ini, dan sekaligus mengajarkan kepada kita untuk berlaku rendah hati. Dan betapa pentingnya rendah hati itu harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah wujud pribadi Allah. Itu adalah salah satu sifat Allah yang diajarkan kepada kita. Lalu yang kedua, firman katakan, carilah kerendahan hati. Kita baca di Sefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan berlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi janji Allah Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang rendah hati, maka dia akan terlindung dari kemurkaan Tuhan. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang kekasih Tuhan. Orang-orang yang dikasihi, disenangi, dicintai oleh Tuhan. Karena salah satu sifat Allah adalah rendah hati. Firman Tuhan menuntut manusia untuk mencari kerendahan hati sama seperti mencari Tuhan sendiri. Ketika kita mencari, belajar, mau merendahkan hati, itu sama artinya kita belajar mencari hadirat Tuhan, mencari Tuhan itu sendiri. Hal ini berarti kerendahan hati itu sumbernya adalah Tuhan sendiri. Jadi sumber daripada kerendahan hati itu adalah Tuhan sendiri. Dan juga berarti kerendahan hati itu sangat penting untuk dimiliki. Kerendahan hati tidak datang begitu saja. Kita harus memutuskan untuk menjadi rendah hati dan mengusahakan dengan sungguh-sungguh di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita dituntun oleh firman. Saya ulangi sekali lagi, bahwa kerendahan hati itu harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Tidak hanya menjadi slogan, tidak menjadi ayat-ayat hafalan, tetapi benar-benar diusahakan, dicari. Orang yang sombong, yang menganggap dirinya hebat, yang merasa ia bisa berbuat apapun tanpa pertolongan Tuhan,
ia tidak akan dapat menemukan Tuhan. Karena mereka tidak dapat melihat Tuhan dengan kesombongannya itu. Saya ulangi sekali lagi. Ia tidak akan dapat menemukan Tuhan. Karena mereka tidak dapat melihat Tuhan dengan kesombongan mereka. Jadi kesombongan mereka lah yang menutupi Allah. Dengan datang kepada Tuhan, kita tidak akan mendapat sebongkah atau kerendahan hati yang siap pakai dan siap dibawa kemana-mana. Tetapi kita datang kepada Tuhan untuk belajar menjadi rendah hati setahap demi setahap, step by step, Bapak Ibu sekalian. Maka saya katakan bahwa pertobatan kita sebagai anak Tuhan, pertobatan kita sebagai orang Kristen adalah pertobatan yang terus menerus, step by step, sampai kita dipanggil Tuhan. Di Matius 11 ayat 29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus katakan seperti itu. Ya. Jadi kerendahan hati itu adalah ciri daripada Allah. Ciri daripada Yesus. Oleh sebab itu, kita sebagai pengikutnya, sebagai muridnya, kita harus mempunyai sikap rendah hati. Lalu yang ketiga, hendaklah kamu rendah hati, hendaklah kamu selalu rendah hati. Selalu rendah hati. Rendahan hati harus menjadi salah satu sifat orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali. Jadi sifat daripada anak-anak Allah yang sudah dilahirkan kembali dan sudah bertobat. Yang sudah disalibkan kesombongannya dan sekarang telah mengenakan Kristus. Kristus yang ada di dalam hati kita. Karena pada hakikatnya, jika kita mau jujur mengakuinya, memang tidak ada yang dapat kita banggakan dan sombongkan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan Yesus, kita semua tidak akan menjadi sampai sekarang ini. Amin, Bapak Ibu. Di dunia ini mungkin kita merasa sudah menjadi orang kaya. Tetapi jika kita tidak membuka mata, ada banyak orang yang jauh lebih kaya daripada kita. Betul ya? Mungkin kita berpikir bahwa kita adalah orang yang terpandai. Tapi ternyata masih ada orang yang lebih pandai daripada kita. Atau mungkin di sekeliling kita malah banyak orang yang lebih pandai daripada kita. Bahkan ada orang yang merasa dirinya paling rohani, paling kudus, dan paling benar. Ternyata banyak orang yang lebih kudus daripadanya. Bahkan disertai dengan kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Berlaku sombong hanya menunjukkan satu kebodohan dan kedangkalan pola pikir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Efesus 4 ayat 2 dikatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Amin. Jadi ada satu sikap yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena bentuk daripada kasih itu dapat kita wujudkan dan kita tunjukkan dengan kita saling membantu. Ya. Lalu yang keempat, rendahkanlah dirimu kepada yang lain. Saya ulangi, rendahkan dirimu kepada yang lain. Merendahkan hati tidak hanya kewajiban dan sifat secara searah dari seorang terhadap yang lain, tetapi setiap orang Kristen harus saling merendahkan hati. Saya ulangi, setiap orang Kristen harus saling merendahkan hati antara satu dengan yang lainnya. Arti perbuatan ini harus dilakukan satu terhadap yang lain, berbeda dengan penundukan diri. Dari mana seorang menundukkan diri kepada wewenang yang di atas atau otoritas yang di atas, di dalam kerendahan hati, seorang suami harus merendahkan hati kepada istrinya. Contoh ini Bapak Ibu. Selain istri merendahkan hati kepada suaminya, seorang pemimpin harus juga merendahkan hati kepada bawahannya. Selain bawahannya merendahkan hati kepada pimpinan yang di atasnya.
Lalu di Efesus 5 ayat 20 sampai 21 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Jadi artinya saling merendahkan diri. Lalu yang kelima, hendaklah kamu rendah hati. Tidak hanya Tuhan Yesus dan Rasul Paulus, Rasul Petrus juga meminta kita untuk merendahkan hati. Rasul Petrus mengatakan bahwa kerendahan hati sebagai salah satu perekat yang diperlukan untuk kesatuan dan kerukunan. Selain setia sekata, seperasaan, saling mengasihi, dan saling menyayangi, tanpa kerendahan hati, tidak mungkin ada kesatuan yang sejati. Oleh karena itu, setiap rumah tangga, gereja, lembaga pelayanan, kantor, bahkan satu bangsa sekalipun, akan ada kerukunan dan kesatuan jika masing-masing anggotanya dapat merendahkan hati satu terhadap yang lainnya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 8 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara penyayang, dan rendah hati. Ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang mendorong kita untuk rendah hati. Nah, ini bukannya sekedar slogan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sebuah perintah daripada Tuhan. Tidak henti-hentinya Allah katakan kepada kita, anjurkan kepada kita melalui rasul-rasulnya, Rasul Paulus, Rasul Petrus, untuk senantiasa kita rendah hati. Sekali lagi saya katakan, karena rendah hati itu sendiri adalah salah satu sifat Allah, sifat ilahi Allah. Lalu yang keenam, rendahkan dirimu di bawah tangan Allah. Dalam surat yang sama kembali Rasul Petrus menekankan betapa pentingnya merendahkan hati, di mana kali ini juga ditekankan untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. 1 Petrus 5 ayat 5-6 bisa dibaca. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, merendahkan hati terhadap yang lain. Yang kedua, Allah mengasihi orang yang rendah hati. Ini perlu harus kita camkan, Bapak Ibu sekalian. Saya ulang, yang pertama adalah merendahkan hati terhadap yang lain. Yang kedua, Allah mengasihi orang yang rendah hati. Dan sebaliknya, ketika kita sombong maka Allah tidak mengasihi kita. Lalu yang ketiga, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena dengan tangan Tuhan yang kuat itulah Tuhan akan melindungi kita, akan menaungi kita. Lalu yang keempat, akibat dari rendah hati, seorang akan ditinggikan pada waktunya nanti. Amin. Yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, kenakanlah rendah hati. Kenakanlah, pakailah rendah hati. Kembali lagi Rasul Paulus mengingatkan mereka yang telah dipanggil dan kuduskan oleh Allah untuk mengenakan kerendahan hati. Kerendahan hati harus menjadi pakaian setiap orang Kristen yang dapat dilihat dan dirasakan oleh semua orang. Jadi kerendahan hati inilah yang harus kita kenakan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita nampak dan kita beda daripada orang-orang lain. Orang Kristen yang masih tinggi hati, merasa lebih hebat, merasa mempunyai kelas tersendiri, lebih utama, lebih pandai, lebih kaya, lebih hebat. Sebenarnya ia masih belum mengerti dan mengalami arti kekristenan yang sesungguhnya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ke-8 adalah Yesus sudah memberikan teladan dengan kerendahan hatinya. Di dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Lalu Lukas 7 ayat 34 katakan, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, orang yang berdosa. Lalu Yohanes 13 ayat 4 sampai 5 katakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya kepada pinggangnya, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulailah membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya itu. Saya ulangi, membasuh kaki murid-muridnya sebagai wujud dari kerendahan hatinya yang luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, Yesuslah sumber inspirasi kita,
sebagai teladan kita, yang harus kita panut, yang harus kita menjadi patron kita, dan akan kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Ingatlah sekali lagi bahwa pertobatan kita untuk menjadi baik, untuk menjadi sempurna seperti Yesus adalah pertobatan kita setiap hari. Ini salah satu yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang kerendahan hati. Itu adalah salah satu hal yang ditekankan oleh Allah sendiri melalui ayat-ayat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar mendengarkan pada pagi hari ini, tetapi kita boleh merenungkan setiap firman Tuhan. Kita boleh mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan, yang dimaui Tuhan, dan terlebih lagi akan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, syukur terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah pagi ini. Dan kami mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan serta bijaksana. Kiranya Tuhan menaungi Bapak Presiden kami dari segala yang jahat. Berikan kekuatan serta kesehatan bagi Bapak Jokowi beserta seluruh keluarganya. Berikan juga kesatuan hati pada para menterinya sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk dokter serta perawat-perawat, khususnya yang sedang berjuang menangani pasien-pasien corona.
Kiranya Tuhan bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu dan berikan senantiasa sukacita dalam hati mereka, sekalipun mereka mengemban tugas yang berat dan penuh risiko. Biarlah berkat-Mu melimpah atas mereka. Kiranya kuasa kebangkitan Tuhan akan menolong bangsa kami, sehingga petaka ini boleh segera Tuhan lalukan, dan bangsa negara ini boleh dipulihkan. Ini dalam doa syafaat kami, dan kini kami mohon berkat-Mu. Kiranya kasih serta anugerah-Mu, terlebih damai sejahtera Allah, menyertai kami semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.